Investigasi rahasia di keluarga kerajaan, rumor tes DNA, ibu pengganti, dan perdebatan abadi tentang anak-anak Meghan Markle dan Pangeran Harry. Selama bertahun-tahun, salah satu kontroversi paling gigih seputar keluarga kerajaan Inggris berputar di sekitar kehamilan Meghan Markle dan kelahiran anak-anaknya dengan Pangeran Harry. Apa yang dimulai sebagai komentar sederhana di blog dan forum oleh pengamat kerajaan akhirnya menjadi salah satu teori yang paling banyak diperdebatkan di internet. Kemungkinan bahwa Duke dan Duchess of Sussex menggunakan ibu pengganti untuk memiliki anak-anak mereka. Di tengah iklim spekulasi ini, rumor baru mengklaim bahwa Pangeran William telah memulai investigasi pribadi untuk mengklarifikasi keraguan tentang ayah dari Pangeran Archie dari Sussex dan Putri Lilibet dari Sussex. Meskipun tidak ada konfirmasi resmi tentang tindakan tersebut, cerita ini telah menghidupkan kembali perdebatan tentang transparansi, suksesi kerajaan, dan dampak teori konspirasi pada keluarga Windsor. Spekulasi dimulai pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019, beberapa bulan menjelang kelahiran Archie, anak pertama Meghan dan Harry. Pada saat itu, para pengamat kerajaan mengamati setiap penampilan publik Duchess, membandingkan foto dan video dari masa kehamilannya. Namun, titik balik sebenarnya terjadi setelah kelahiran Archie pada Mei 2019. Bertentangan dengan tradisi selama beberapa dekade dalam keluarga kerajaan Inggris, Meghan dan Harry memutuskan untuk tidak berpose di luar rumah sakit bersama bayi mereka yang baru lahir. Selama beberapa generasi, gambar ini telah menjadi ritual media. Putri Diana melakukannya pada tahun 1982 ketika ia memperkenalkan William kepada dunia. Bertahun-tahun kemudian, Catherine, Putri Wales, mengikuti tradisi yang sama setelah kelahiran ketiga anaknya. Keputusan Sussex untuk merahasiakan kelahiran tersebut ditafsirkan oleh sebagian orang sebagai isyarat untuk melindungi privasi mereka. Tetapi bagi pengamat lain yang lebih kritis, pelanggaran tradisi ini menimbulkan kecurigaan. Yang menambah kontroversi adalah situasi yang membingungkan seputar pengumuman resmi kelahiran tersebut. Awalnya, Istana Buckingham menginformasikan kepada pers bahwa Meghan telah mulai melahirkan. Tak lama kemudian, terungkap bahwa Archie telah lahir beberapa jam sebelumnya. Bagi pendukung pasangan tersebut, ini hanyalah upaya untuk menghindari hiruk-pikuk media dan melindungi momen keluarga. Namun, para kritikus menafsirkan perbedaan tersebut sebagai indikasi bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam narasi resmi. Kurangnya informasi detail tentang lokasi pasti kelahiran juga memicu perdebatan. Akhirnya dilaporkan bahwa Archie lahir di Rumah Sakit Portland, sebuah pusat medis eksklusif di London yang dikenal merawat selebriti dan anggota elit. Namun, tidak seperti kelahiran kerajaan lainnya, tidak ada dokumen medis yang ditandatangani secara publik dari tim medis yang dirilis, sesuatu yang dianggap tidak biasa oleh beberapa pengamat. Saat diskusi berkembang secara online, banyak pengguna mulai meninjau gambar-gambar dari kehamilan Meghan. Beberapa mengklaim bahwa ukuran perutnya tampak bervariasi dari hari ke hari. Yang lain menunjukkan saat-saat ketika perutnya tampak lebih tinggi atau lebih rendah dari yang diharapkan. Dari sinilah muncul istilah moon bump, sebuah ungkapan yang digunakan oleh para penganut teori konspirasi untuk menggambarkan perut palsu yang dirancang untuk mensimulasikan kehamilan. Namun, tidak pernah ada bukti konkret yang diajukan untuk mendukung klaim ini. Meskipun tanpa bukti, konsep ini dengan cepat menjadi viral di media sosial dan blog yang didedikasikan untuk keluarga kerajaan. Seiring waktu, beberapa tokoh publik mulai secara terbuka menyatakan keraguan mereka tentang versi resmi peristiwa tersebut. Salah satu yang paling terkenal adalah Lady Colin Campbell, seorang penulis dan komentator yang mengkhususkan diri dalam keluarga kerajaan. Dalam berbagai wawancara dan publikasi, Campbell mengangkat perlunya klarifikasi apakah Meghan melahirkan sendiri atau apakah ibu pengganti telah digunakan. Menurut argumen mereka, detail ini bisa relevan karena aturan suksesi kuno yang secara historis mengharuskan ahli waris untuk lahir dari tubuh ibu kerajaan. Kontroversi semakin intensif ketika saudara tiri Meghan, Samantha Markle,
memberikan beberapa wawancara kepada media Amerika dan Inggris. Dalam pernyataan tersebut, ia menyatakan bahwa kemungkinan penggunaan ibu pengganti tidak dapat dikesampingkan dan menyebutkan percakapan keluarga tentang Meghan yang membekukan sel telurnya beberapa tahun sebelumnya. Pernyataan-pernyataan ini, meskipun tanpa bukti yang dapat diverifikasi, diberitakan secara luas oleh tabloid dan program televisi. Selama tahun 2019 dan 2020, media sosial menjadi platform utama untuk menyebarkan teori-teori ini. Beberapa akun yang khusus mengikuti perkembangan keluarga Sussex menganalisis setiap foto kehamilan Meghan secara detail. Pengguna lain mengklaim bahwa dalam video tertentu, perut Meghan tampak kendur saat ia duduk. Komentar yang dikaitkan dengan para spesialis medis juga beredar, mempertanyakan cara berjalan dan gerakan Meghan selama kehamilannya, meskipun nama atau kredensial yang dapat diverifikasi hampir tidak pernah disebutkan. Terlepas dari semua itu, tidak ada lembaga medis atau otoritas resmi yang mendukung klaim-klaim ini. Pada Januari 2020, Meghan dan Harry mengumumkan keputusan mereka untuk mundur dari peran mereka sebagai anggota senior keluarga kerajaan dan pindah ke Amerika Utara, sebuah peristiwa yang dijuluki Megxit oleh media. Bagi banyak kritikus, langkah ini memperkuat gagasan bahwa pasangan tersebut berusaha menjauhkan diri dari pengawasan publik Inggris. Bertahun-tahun kemudian, ketika Harry menerbitkan memoarnya, Spare, beberapa pembaca fokus pada kisahnya tentang kelahiran Archie. Dalam buku tersebut, sang pangeran menceritakan bahwa mereka kembali ke rumah tak lama setelah melahirkan, sesuatu yang oleh beberapa komentator dianggap terlalu cepat untuk kelahiran pertama. Namun, para ahli medis menunjukkan bahwa setiap kelahiran berbeda dan pengalaman setiap pasien sangat bervariasi. Kelahiran Lilibet dan munculnya kembali teori. Pada tahun 2021, pasangan tersebut mengumumkan kelahiran putri mereka, Putri Lilibet dari Sussex di California. Karena terjadi di luar sistem rumah sakit tradisional untuk kelahiran kerajaan Inggris, informasi publik bahkan lebih terbatas. Hal ini menyebabkan munculnya kembali teori-teori yang beredar secara online. Beberapa komentator media bahkan menyarankan agar Harry memberikan bukti paternitas seperti tes DNA untuk mengakhiri spekulasi tersebut. Namun, usulan ini tidak pernah datang dari lembaga resmi atau otoritas istana. Alasan rumor ini menimbulkan begitu banyak perhatian berkaitan dengan aturan suksesi historis dalam monarki Inggris. Selama berabad-abad, hak untuk mewarisi takhta bergantung pada aturan ketat mengenai legitimasi dan keturunan. Sebagai contoh, Undang-Undang Pernikahan Kerajaan tahun 1772 menetapkan bahwa anggota keluarga kerajaan harus mendapatkan persetujuan raja untuk menikah. Jika tidak, pernikahan tersebut dapat dianggap tidak sah dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan dikeluarkan dari garis suksesi. Sistem tersebut sebagian berubah dengan Undang-Undang Suksesi Mahkota tahun 2013 yang memodernisasi beberapa aturan dan menghapus beberapa pembatasan. Meskipun demikian, prinsip dasarnya tetap bahwa ahli waris harus lahir dari pernikahan yang diakui oleh hukum. Sejarah Inggris menawarkan banyak contoh yang menunjukkan pentingnya legitimasi dalam transmisi kekuasaan. Menariknya, yang relatif umum bukanlah praktik ibu pengganti yang hampir tidak terdokumentasi dalam sejarah kerajaan Inggris, melainkan keberadaan anak-anak di luar nikah. Salah satu kasus yang paling terkenal adalah Raja Henry I dari Inggris yang memerintah dari tahun 1100 hingga 1135. Sejarawan memperkirakan bahwa ia memiliki sekitar 25 anak di luar nikah. Banyak dari mereka diakui secara sosial dan bahkan memegang posisi penting di kalangan bangsawan, tetapi tidak satu pun yang berhak mewarisi mahkota. Hal serupa terjadi selama pemerintahan Charles II dari Inggris, raja dari tahun 1660 hingga 1685. Raja tersebut memiliki banyak hubungan di luar nikah dan memiliki setidaknya 14 anak dengan berbagai selir. Meskipun beberapa diakui secara publik dan menerima gelar atau hak istimewa,
tidak satu pun yang termasuk dalam garis suksesi resmi. Episode penting lainnya melibatkan William keempat dari Inggris Raya, yang sebelum menjadi raja, memiliki 10 anak dengan pasangannya yang telah lama menjalin hubungan, aktris Dorothea Jordan. Meskipun keturunan ini dikenal dan diterima secara sosial, mereka juga tidak dapat bercita-cita untuk naik tahta karena status mereka yang tidak sah. Ada juga pernikahan kerajaan yang dianggap tidak sah karena kurangnya persetujuan resmi yang diperlukan. Salah satu contohnya adalah Pangeran Augustus, Adipati Sussex putra George ketiga yang menikahi Lady Augusta Murray pada tahun 1793 tanpa persetujuan raja. Karena hukum yang berlaku pada saat itu, pernikahan tersebut dinyatakan batal dan anak-anak mereka dikecualikan dari hak waris apapun. Kasus-kasus historis ini tidak mewakili penipuan paternitas dalam pengertian modern, yaitu sengaja berbohong tentang identitas ayah, tetapi kasus-kasus ini menggambarkan betapa pentingnya legitimasi dalam monarki. Selama berabad-abad, perselisihan mengenai suksesi telah memicu konflik politik, intrik, dan bahkan perang. Seiring waktu, hukum suksesi menjadi lebih ketat justru untuk menghindari krisis semacam ini. Kejelasan mengenai garis suksesi menjadi jaminan stabilitas institusional. Dalam beberapa tahun terakhir, perdebatan tentang legitimasi kembali menjadi berita utama karena rumor yang melibatkan Pangeran Harry, Duke of Sussex, dan istrinya Meghan Markle. Sejak kelahiran anak-anak mereka, beberapa suara di tabloid dan media sosial telah menyarankan bahwa pasangan tersebut menggunakan ibu pengganti. Spekulasi berpusat pada kedua anak mereka, Archie Harrison Mountbatten Windsor, lahir pada Mei 2019 di London, dan Lilibet Diana Mountbatten Windsor, lahir pada Juni 2021 di California. Beberapa komentator bahkan menyarankan bahwa jika penggunaan ibu pengganti benar, hal itu dapat memengaruhi posisi anak-anak dalam garis suksesi takhta Inggris. Teori-teori ini telah diperkuat oleh tokoh-tokoh media seperti Lady Colin Campbell yang secara terbuka mempertanyakan beberapa detail kelahiran tersebut. Namun, sumber resmi tidak pernah mengkonfirmasi adanya pengaturan ibu pengganti. Baik Istana Buckingham maupun pasangan Sussex sendiri tidak mendukung klaim ini. Bahkan, beberapa pengecekan fakta telah mengkategorikan rumor tersebut sebagai palsu. Sebagai contoh, pada suatu kesempatan, sebuah unggahan media sosial yang diduga berasal dari Istana Kensington beredar secara daring yang menyebutkan seorang ibu pengganti. Unggahan tersebut kemudian terbukti palsu. Meskipun demikian, fakta bahwa teori-teori ini terus beredar mencerminkan sejauh mana opini publik tetap memperhatikan isu-isu legitimasi dan suksesi dalam keluarga kerajaan. Saat ini, hukum Inggris menetapkan bahwa hak atas takhta didasarkan pada garis keturunan yang diakui dari anggota keluarga kerajaan. Pada prinsipnya, metode kelahiran bukanlah faktor penentu. Selama seorang anak secara biologis adalah anak dari anggota keluarga kerajaan dan memenuhi persyaratan hukum saat ini, seperti aturan yang berkaitan dengan agama atau persetujuan perkawinan, tempat mereka dalam garis suksesi tetap utuh. Dalam hal ini, bahkan jika kelahiran melalui ibu pengganti dikonfirmasi, hal itu tidak secara otomatis berarti hilangnya hak suksesi. Namun, perdebatan publik bisa menjadi intens. Bagi sektor yang lebih tradisional, keberlanjutan monarki sangat terkait dengan gagasan garis keturunan yang jelas dan terlihat. Setiap elemen yang menimbulkan ambiguitas, nyata atau yang dirasakan, dapat menimbulkan kontroversi. Lebih lanjut, dalam skenario hipotetis tersebut, tekanan dapat muncul agar keluarga kerajaan lebih transparan tentang kelahiran atau bahkan agar parlemen meninjau undang-undang tentang reproduksi berbantuan dalam kaitannya dengan suksesi. Meskipun peluang adanya tantangan hukum nyata mengenai status anak-anak Harry dan Meghan sangat kecil, kerusakan reputasi akibat rumor bisa signifikan. Bahkan tuduhan tanpa bukti pun memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik, memicu sensasionalisme media, dan menimbulkan ketegangan baik di dalam keluarga maupun di ranah publik.
Dalam kasus khusus Duke dan Duchess of Sussex, banyak analis percaya bahwa teori surogasi adalah bagian dari narasi kritik yang lebih luas yang ditujukan kepada pasangan tersebut. Rumor tentang dugaan surogasi tidak muncul dari bukti medis yang dapat diverifikasi. Sebaliknya, rumor tersebut tumbuh dari kecurigaan, spekulasi online, dan komentar tentang bagaimana penampilan publik Meghan selama kehamilannya tampak berbeda dari wanita lain di keluarga kerajaan. Untuk memahami mengapa teori-teori ini terus berlanjut, perlu untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Kehamilan Meghan diumumkan pada Oktober 2018. Seperti yang kemudian diceritakan Harry dalam memoarnya, Spare, berita tersebut dibagikan secara pribadi kepada keluarga kerajaan selama pernikahan Putri Eugenie dari York. Ini menunjukkan bahwa kehamilan tersebut diketahui dalam keluarga beberapa bulan sebelum kelahiran Archie dan bukanlah pengumuman mendadak. Archie lahir pada 6 Mei 2019 di London. Tak lama setelah kelahiran, Harry muncul di hadapan media untuk mengungkapkan kegembiraan dan kebanggaannya pada istrinya. 2 hari kemudian, pasangan tersebut secara terbuka memperkenalkan bayi mereka di Kastil Windsor. Keputusan untuk tidak mengadakan sesi foto tradisional di tangga rumah sakit. Kebiasaan yang dipopulerkan oleh kelahiran kerajaan sebelumnya, diinterpretasikan oleh sebagian orang sebagai upaya untuk menyembunyikan sesuatu. Namun, memilih privasi yang lebih besar bukanlah bukti adanya kesalahan. Lebih jauh lagi, Harry sendiri memberikan uraian yang sangat detail tentang kelahiran tersebut dalam bukunya. Ia menggambarkan momen-momen yang sangat spesifik, seperti saat seorang perawat meletakkan bayi yang baru lahir di dada Meghan, air mata kedua orang tua, dan adegan-adegan persalinan sehari-hari. Latihan bola persalinan, penggunaan obat penghilang rasa sakit, dan pemberian epidural selanjutnya. Ia bahkan menceritakan sebuah episode anekdot di mana ia secara tidak sengaja menghirup nitrous oxide yang dimaksudkan untuk mengurangi rasa sakit istrinya. Detail-detail intim dan terkadang tidak nyaman seperti ini lebih menyerupai narasi pribadi yang tulus daripada cerita yang dibuat-buat. Lokasi medis juga secara konsisten disebutkan. Kelahiran Archie digambarkan terjadi di rumah sakit Portland di London, dengan staf medis hadir sepanjang proses tersebut. 2 tahun kemudian, putri pasangan itu, Lilibet Diana, lahir di Hospital Cottage di Santa Barbara, California, setelah keluarga tersebut pindah ke Amerika Serikat. Harry juga menceritakan kelahiran tersebut mengingat momen menegangkan ketika ia khawatir bayi itu tidak bernapas sebelum akhirnya menangis. Deskripsi berulang tentang kedua kelahiran tersebut telah secara signifikan melemahkan teori bahwa kehamilan tersebut direkayasa. Meghan, di sisi lain, juga berbicara secara terbuka tentang aspek fisik menjadi seorang ibu, termasuk penambahan berat badan sekitar 66 pon selama setiap kehamilan dan kesulitan hidup di bawah pengawasan publik saat hamil. Pengungkapan semacam ini tentang perubahan tubuh dan pengalaman pribadi akan menjadi hal yang tidak biasa jika seseorang mencoba mempertahankan narasi palsu selama bertahun-tahun. Para pendukung teori surogasi cenderung kurang fokus pada bukti medis dan lebih pada detail simbolis atau protokol. Salah satu argumen yang paling sering diulang adalah bahwa kelahiran Archie Harrison Mountbatten Windsor pada tahun 2019 tidak mengikuti pola tradisional yang telah menjadi ciri khas kelahiran kerajaan selama beberapa dekade. Di masa lalu, kedatangan bayi kerajaan baru biasanya disertai dengan ritual yang sangat terencana. Pengumuman resmi segera, kehadiran dokter yang menandatangani dokumen publik, dan penampilan terkenal orang tua dengan bayi baru lahir mereka di tangga rumah sakit. Harry dan Meghan memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Mereka memilih privasi yang lebih besar dan membagikan berita tersebut dengan paparan media yang lebih sedikit. Bagi banyak pengikut pasangan tersebut, keputusan ini hanyalah upaya untuk melindungi privasi mereka. Namun, bagi beberapa suara yang lebih kritis, kurangnya detail membuka pintu bagi kecurigaan. Fakta bahwa protokol yang biasa tidak diikuti bukanlah bukti adanya ibu pengganti,
tetapi hal itu menciptakan kekosongan informasi yang dengan cepat diisi oleh spekulasi. Sebagian besar penyebaran teori-teori ini tidak berasal dari media arus utama, melainkan dari komunitas daring yang didedikasikan untuk mempromosikan teori konspirasi. Di antara nama-nama yang sering muncul terkait dengan asal-usul kampanye digital ini adalah Sadie Quinlan, Kizair Connelly, yang dikenal secara daring sebagai Murky Mac, dan Natasha Cannell. Menurut berbagai analisis aktivitas media sosial, tokoh-tokoh ini merupakan bagian dari kelompok pribadi di platform media sosial tempat mereka mulai menyebarkan teori tentang kehamilan Meghan. Dari sana, konten tersebut dengan cepat menyebar ke Twitter, YouTube, TikTok, dan jaringan lainnya. Unggahan tersebut mencakup gambar yang dimanipulasi, perbandingan foto, dan klaim bahwa perut hamil Meghan palsu. Beberapa bahkan menyatakan bahwa dia tidak pernah hamil. Jenis konten ini menjadi viral berkat algoritma yang mengutamakan unggahan kontroversial dan komunitas daring yang cenderung mempercayai narasi alternatif. Ketegangan keluarga juga berkontribusi pada penyebaran rumor tersebut ya. Salah satu suara yang paling aktif dalam hal ini adalah Samantha Markle, saudara tiri Meghan. Samantha telah membuat beberapa pernyataan publik yang mengisyaratkan bahwa pasangan tersebut mungkin telah menggunakan ibu pengganti. Dalam beberapa kasus, ia mengutip komentar yang dikaitkan dengan ayahnya, Thomas Markle, yang diduga menyebutkan bahwa Meghan telah membekukan sel telur yang dikumpulkan beberapa bulan sebelum kelahiran Archie. Berdasarkan pernyataan ini, Samantha menyarankan bahwa mungkin ada proses teknologi reproduksi berbantuan yang melibatkan ibu pengganti. Namun, pernyataan-pernyataan ini tidak pernah didukung oleh bukti medis atau dokumen yang dapat diverifikasi. Meskipun demikian, Samantha melangkah lebih jauh dalam kritiknya, secara terbuka menyatakan bahwa Archie dan Lilibet Diana Mountbatten Windsor seharusnya tidak termasuk dalam garis suksesi takhta Inggris. Klaim ini disebarluaskan secara luas oleh tabloid dan media sosial, meskipun tidak ada dasar hukum atau faktual untuk mendukung posisi tersebut. Tokoh lain yang sering muncul dalam diskusi ini adalah Lady Colin Campbell, seorang penulis dan komentator yang mengkhususkan diri dalam keluarga kerajaan Inggris. Campbell belum menyajikan bukti medis apapun untuk mendukung teori surogasi, namun ia bersikeras bahwa harus ada transparansi yang lebih besar mengenai kelahiran Archie dan Lilibet. Dalam beberapa penampilan publik, ia mengisyaratkan bahwa masalah ini tercium mencurigakan, menunjukkan bahwa ada pertanyaan yang belum terjawab. Pernyataan-pernyataan semacam ini, meskipun bukan tuduhan langsung, berkontribusi untuk menjaga spekulasi tetap hidup. Hal serupa terjadi ketika komentator Amerika Megyn Kelly mengkritik sebuah video yang direkam di rumah sakit sesaat sebelum kelahiran Lilibet. Dalam klip tersebut, Meghan tampak menari di ruangan sambil menunggu persalinan. Kelly menyebut adegan itu aneh dan canggung, dan berkomentar bahwa video tersebut mengingatkan pada teori konspirasi internet tertentu yang menyatakan bahwa Meghan sebenarnya tidak mengandung bayinya. Meskipun Kelly tidak secara eksplisit menyatakan bahwa ibu pengganti telah digunakan, komentarnya ditafsirkan oleh banyak pemirsa sebagai validasi tidak langsung atas kecurigaan tersebut. Seiring waktu, spekulasi mencapai tingkat yang lebih aneh. Beberapa unggahan media sosial bahkan mengklaim bahwa Meghan telah menjalani histrektomi beberapa tahun sebelumnya, yang konon membuktikan bahwa dia tidak mungkin hamil. Pengguna lain menyatakan bahwa cara berjalannya, postur tubuhnya, atau bahkan pakaian yang dikenakannya membuktikan bahwa kehamilannya palsu. Klaim-klaim semacam ini sama sekali tidak memiliki dasar medis atau ilmiah. Meskipun demikian, pengulangan terus-menerus secara online telah berkontribusi pada keberlanjutan teori tersebut. Yang benar adalah bahwa tidak satupun dari tokoh-tokoh yang mempromosikan hipotesis ini, baik aktivis digital, komentator media, maupun anggota keluarga Markle, telah menyajikan bukti medis yang dapat diverifikasi. Menghadapi tekanan media, Pangeran Harry telah menyatakan beberapa kali bahwa ia percaya istrinya sedang menjadi sasaran pengawasan yang mirip dengan yang dialami ibunya, Diana, Putri Wales. Dalam kasus Diana, spekulasi tidak berpusat pada ibu pengganti,
melainkan pada pertanyaan yang berbeda. Apakah ayah kandung Harry sebenarnya adalah Pangeran Charles III dari Inggris saat itu? Teori-teori ini muncul di tengah pernikahan yang rumit antara Diana dan Charles, yang ditandai dengan perselingkuhan dan ketegangan publik. Selama tahun 1980-an dan 1990-an, Diana dikaitkan secara romantis dengan beberapa pria. Salah satu yang pertama adalah Barry Maneki, seorang petugas polisi yang ditugaskan sebagai pengawalnya. Diana mengembangkan hubungan yang dekat dan penuh kepercayaan dengannya selama periode yang sangat sulit dalam pernikahannya. Meskipun tidak ada bukti bahwa hubungan itu romantis, kedekatan mereka menimbulkan rumor yang menyebabkan penugasan ulang dirinya oleh tim keamanan kerajaan. Kemudian, Diana menjalin persahabatan yang erat dengan tokoh-tokoh lain, termasuk pedagang seni Oliver Hore. Selanjutnya, hubungannya dengan ahli bedah Pakistan, Hasnat Khan, dianggap oleh banyak penulis biografi sebagai salah satu hubungan asmara paling serius dalam kehidupan dewasanya. Namun, tidak satupun dari hubungan ini yang ada hubungannya dengan kelahiran Harry. Nama yang benar-benar memicu teori konspirasi adalah mantan perwira Angkatan Darat Inggris, James Hewitt. Hewitt dan Diana memiliki hubungan romantis yang kemudian dikonfirmasi secara publik. Karena itu, beberapa pengamat mulai berspekulasi bahwa dia bisa jadi ayah kandung Pangeran Harry. Salah satu argumen yang paling sering diulang adalah kemiripan fisik antara keduanya, terutama rambut merah Harry. Namun analisis kronologis dengan cepat membantah teori itu. Harry lahir pada September 1984, sementara hubungan yang dikonfirmasi antara Diana dan Hewitt dimulai pada tahun 1986, setidaknya 2 tahun kemudian. Bahkan jika ada kontak sebelumnya, sumber-sumber sejarah sepakat bahwa hubungan romantis itu dimulai jauh setelah Harry dikandung. Selain faktor kronologis, genetika juga menjelaskan penampilan sang pangeran dengan sempurna. Keluarga Spencer, keluarga Diana, memiliki sejarah rambut merah. Diana sendiri memiliki rambut coklat kemerahan dengan highlight kemerahan, dan anggota keluarganya yang lain juga memiliki ciri ini. Oleh karena itu, rambut merah Harry sepenuhnya sesuai dengan warisan genetiknya. Ciri fisik seperti warna rambut, warna mata, dan bentuk wajah bergantung pada banyak gen dan dapat sangat bervariasi antara orang tua dan anak. Baik teori tentang ayah Harry maupun spekulasi saat ini tentang anak-anak Harry dan Meghan mencerminkan pola yang konsisten ketika informasi resmi terbatas atau ketika tokoh publik menyimpang dari tradisi. Kekosongan tersebut sering diisi dengan dugaan. Monarki Inggris dengan perpaduan misteri, sejarah, dan selebriti globalnya menjadi lahan subur bagi narasi-narasi ini. Namun, dalam kedua kasus tersebut, fakta-fakta yang dapat diverifikasi menceritakan kisah yang jauh lebih sederhana. Kronologi hubungan Diana menegaskan bahwa Charles III dari Inggris adalah ayah biologis Pangeran Harry. Dan hingga saat ini, tidak ada bukti medis atau dokumenter yang mendukung teori bahwa Meghan Markle menggunakan ibu pengganti untuk memiliki Archie atau Lilibet. Ketertarikan pada kehidupan keluarga kerajaan kemungkinan tidak akan pernah hilang. Namun, penyebaran rumor menunjukkan bagaimana media sosial dapat memperkuat narasi yang tidak berdasar menjadi perdebatan global. Bagi tokoh publik seperti Harry dan Meghan, fenomena ini menghadirkan tantangan yang konstan, menyeimbangkan hak privasi dengan kepentingan publik yang dihasilkan oleh setiap aspek kehidupan mereka. Sementara itu, kisah-kisah tentang konspirasi dan rahasia kerajaan terus memicu berita utama dan diskusi daring. Sebuah pengingat bahwa di era digital, kebenaran dan spekulasi sering kali bersaing untuk mendapatkan perhatian yang sama.